Ibu asuh, Nona Indah terpisah lama dari ibu, tak disangka. Bekerja di grup usaha ibu. Sebentar lagi, ibu bisa temui dia. Indah. Bertahun-tahun. Ibu akhirnya temukan kamu. Ayo. Indah. Indah. Halo, ambulance, cepat! Kalian belum bayar. Bayar. Gua nggak bayar. Ada apa? Coba cari tahu. Siapa gue ini? Makan di jalan ini. Nggak ada yang berani minta bayar. Jangan lancang. Tahu kami siapa? Arman Putra. Jangan serang. Pintar juga kalian. Ingat ya, lain kali lihat kami. Langsung sajikan makanan. Dengar? Ibu asuh, kenapa ibu tahan saya? Orang tak berani lancang ke kami. Kami mana pernah diperlakukan begitu. Sudahlah, makanan ini anggap saja saya traktir mereka. Sejak anak saya hilang, saya bersumpah selalu berbuat baik. Bertahun-tahun, bukankah kami selalu begini? Ibu asuh, tapi mereka keterlaluan. Dulu, ibu di kota Marina diagung-agungkan sebagai nyonya besar. Siapa berani tak hormat? Kini sembunyikan identitas bertahun-tahun, menderita di sini. Saya tidak rela. Ini pilihan saya sendiri. Kalau kau rasa dulu, gua keluar menderita. Kembali ke kelompok juga belum terlambat. Ibu asuh, bukan itu maksudku. Ibu asuh, suara apa di luar itu? Kita lihat ke sana. Ayo lihat keluar. Ini Direktur Hartono dari Puri Sentosa 1 dan Direktur Gunawan dari perusahaan Wirajaya. Mereka mau apa ke sini? Jangan-jangan... Ibu asuh. Bukan. Kenapa mereka sujud ke perempuan ini? Mungkinkah perempuan ini memang punya status penting? Lihat apa? Tadi makan gratis. Belum dihajar. Masih nggak puas? Kami segera pergi. Ini pergi. Kakak besar, kami salah. Kami benar-benar nggak tahu. Ibu sehebat ini. Ini uang makan tadi. Tolong jangan marah. Lepaskan kami. Arman Putra. Apa yang gue bilang tadi, lupa? Cepat bangun kalian. Aduh, cepat bangun. Bangun. Dia tadi cuman bercanda sama kalian. Makanan tadi, anggap saja traktiran dari ibu. Nanti mau makan apa, silakan datang. Tante yang masakin. Kalau gitu pulang cepat ya. Hati-hati di jalan. Kalian kenapa datang? Ibu asuh. Orang yang ibu cari sudah kami temukan. Apa katamu? Kau yakin? Yakin? Semua laporan menunjukkan dia
Sangat cocok dengan orang yang Anda cari. Namanya Indah Wijaya. Belum lama ini, dia bergabung dengan grup Wirajaya sebagai manajer umum. Maksud Anda, dia sekarang di Kota Marina dan bekerja di perusahaan saya? Benar, Ibu Asuh. Entah apakah orang yang ditemukan ini tepat. Cepat, bawa saya menemuinya. Ibu Asuh, kami datang. Ada 2 hal lagi. Ingin minta bantuan. Apa itu? Saya mengelola grup usaha dengan buruk. Dana terputus. Mohon Ibu Asuh membantu. Saya Surya Hartono. Membuat transaksi perkumpulan. Ruji. Mohon Ibu Asuh bantu. Kami tahu Ibu Asuh sudah lama tak mau urusi hal rumit ini. Tapi jika Anda tidak turun tangan, aset Anda ini akan hancur di tangan kami. Benar. Asal Ibu Asuh mau bantu, suruh kami apapun. Cepat bangun. Masalah ini akan kuselesaikan. Pulang dan tunggu saja. Terima kasih, Ibu Asuh. Sudah kuduga. Ibu Asuh tak akan tinggalkan kami. Ibu Asuh tanpa Anda, bagaimana kami? Lebih baik Anda pulang dulu. Saya masih punya urusan penting. Masalah ini bicarakan nanti. Ibu Asuh, jangan-jangan mau cari Indah Wijaya itu? Ibu Asuh, dia itu siapa sih? Sampai-sampai Ibu Asuh begitu perhatian? Yang nggak perlu ditanya, jangan tanya. Iya. Kalau begitu Ibu Asuh, kami pergi dulu. Kalau ada yang dibutuhkan, kami langsung kembali. Anak ini sama seperti waktu kecil. Masih suka tersenyum. Ibu, ibu jangan pergi, ibu. Ibu tunggu aku, jangan tinggalkan aku. Ibu, ibu bisakah ibu jangan pergi? Kamu di rumah yang baik-baik. Ibu cepat kembali. Dengar kata ibu. Kalau gitu ibu cepat ya. Nyonya, waktunya pergi. Mungkin 10 tahun lalu, kalau aku nggak pergi, tinggal di rumah, Indah nggak akan hilang. Ibu Asuh, semua sudah lewat. Sekarang ini, Nona Indah sudah ketemu. Harusnya Ibu senang. Kamu benar. Nanti ketemu Indah. Semua rasa bersalah selama ini padanya. Akan ku ganti semua. Indah, Hello! Ambulance, cepat datang. Indah. Ibu Asuh, aku tahu Ibu sayang Nona Indah. Tapi Ibu harus jaga kesehatan. Ibu Asuh, sudah ketemu Nona Indah, didorong jatuh. Apa katamu? Ibu Asuh, terekam kamera Nona Indah dikepung 3 orang. Salah satu dari mereka mendorongnya hingga jatuh. Tapi, tidak jelas terlihat siapa orang itu. Hanya bisa dikenali, salah satunya bernama Citra Santoso.
Mengapa mereka mengganggu Indah? Tidak jelas. Hanya diketahui yang bernama Citra Santoso itu adalah pelayan di Puri Sentosa 1. Hari itu Nona Indah sedang makan malam di sana. Ayo, cari Citra Santoso. Rani Permata, ini cincin berlian lamaran yang pacarku baru belikan. Citra, manajer Hendra baik banget sama kamu. Kan dia baru jadi kepala bagian. Sekarang dia orang kepercayaan bos. Masa depannya cerah. Iri deh, Citra. Kamu yang paling cantik di antara kita. Performamu bagus, banyak juga pria kaya yang ngejar kamu. Kepala bagian kita. Dulu pernah naksir teman sekelasmu Indah Wijaya? Yang sering main ke sini itu? Ngapain kamu sebut-sebut dia? Dia bisa dibandingin sama aku? Dia emang nggak punya keberuntungan. Nggak tahu diri sama sekali. Bawa sial aja. Udah deh, jangan bahas dia lagi. Terus, kenapa dia nggak datang hari ini? Dulu tiap Sabtu dia selalu datang. Nggak tahu juga. Mungkin dia ada urusan. Nenek-nenek dari mana ini? Tempat kita nggak terima perempuan tua. Satpam! Cepat usir perempuan tua ini. Keluar dari sini. Kau Citra Santoso? Siapa kau? Mau apa kau cari aku? Dia yang bawa perempuan sinting ini. Usir dia keluar. Bunuh orang. Yang mau hidup, minggir dari gue. Kau mau apa? Kalau berani sentuh aku, kau mati. Kenapa kau bisa pukuli anakku? Tapi aku tak boleh pukul kau? Kau gila ya? Aku tak kenal kau. Apalagi anakmu. Anakku adalah Indah Wijaya. Menyakiti anakku harus bayar mahal. Bicara, kenapa kau sakiti anakku? Perempuan sinting dari mana ini? Ngomong ngawur apa? Satpam, satpam. Cepat usir perempuan sinting ini. Keluar dari sini. Nenek tua ini benar-benar datang untuk Indah Wijaya. Riko Gunawan, bukan ada dalam TV? Buktinya jelas. Masih berani membantah? Kau cuma bawa video untuk fitnah aku? Aku tak sentuh dia. Atas dasar apa kau yakin? Aku yang sakiti anakmu? Kau tahu siapa pacarku? Pacarku adalah eksekutif senior di perusahaan ini. Nanti dia datang, kalian habis. Berani hina ibu asuhku? Kau tahu, kau menghina siapa? Lepaskan aku. Berani sakiti aku? Kalian masih bengong apa? Cepat panggil manajer Hendra. Dia pacar gue. Nanti dia datang, kalian semua bakal kena. Pacarmu itu siapa? Bandingin sama ibu asuh gue. Arman, Lo siento me equivoqué. Citra, Sayang, akhirnya kamu datang. Lihat. Semua gara-gara nenek-nenek ini. Kamu harus balas dendam buat gue. Sayang, tenang aja. Gue yang urusin dia buat kamu. Kamu ya? Berani-beraninya mukulin cewek gue. Kamu tahu nggak, ini tempat apa? Ini Puri Sentosa 1. Gue manajer klub ini. Berani mukulin orang gue? Kamu mati. Citra Santoso, kesabaran gue terbatas. Gue tanya sekali lagi. Kenapa kamu sakiti anak saya? 2 orang di video itu. Siapa sebenarnya? Nenek-nenek brengsek. Ujung-ujungnya mati, masih aja banyak nanya. Gue nggak bakal kasih tahu. Mau gimana? Sayang, cepat hukumin dia. Bener-bener belum pernah ada orang yang berani lancang kayak gini sama gue. Nenek-nenek, hari ini kamu tamat. Ayo,
Hah? Nggak tahu diri. Ibu asuh, Basa-basi. Serang. Coba aja sentuh gue lagi. Bos kami segera sampai. Berani-beraninya buat onar di sini. Bos kami nggak bakal lepasin kamu. bocah. Kayaknya kamu belum tahu siapa yang sebenarnya kamu lawan. Saya akan perkenalkan secara resmi. Ini adalah Bos, akhirnya Anda datang. Siapa yang berani buat onar di Puri Sentosa satuku? Benar-benar sudah tak mau hidup lagi. Bos, perempuan sinting inilah yang langsung memukul saya. Ibu asuh, Bos ini gila. Apa dia salah mengenali orang? Penglihatan bos tidak bermasalah. Jangan-jangan, dia benar-benar orang penting? ibu asuh, akhirnya Anda kembali. Kau masih ingat saya ini ibu asuhmu? ibu asuh menyerahkan bisnis ini padamu? Begitukah cara kamu mengelolanya? Orang-orang di bawahmu bisa menjadi sombong dan sewenang-wenang seperti ini? Kamu, Ibu asuh, saya salah. Saya akan menghajarnya sekarang. Cepat, pergi minta maaf pada ibu asuhku. Bos memanggilnya ibu asuh? Jangan-jangan dia nyonya besar kota Marina. Maya Saputra? Saya mohon, saya tidak berani lagi. Tolong maafkan saya. Bos, siapa dia? Mengapa? Kalian semua begitu takut padanya? Citra Santoso, tutup mulutmu. Kau tahu siapa dia? Kamu tutup mulut. Kau tahu siapa dia? Kalau mau hidup, cepat berlutut minta maaf. Maafkan saya. Maaf, saya bersalah. Citra Santoso. Asalkan kau sebutkan siapa. 2 orang lain dalam video itu, aku bisa memaafkanmu. Benarkah? Saya bilang. Itu Riko Gunawan dan Siska Hartono. Apa? Apa? Saya tak pernah berniat menyakiti Indah Wijaya. Yang mau celakai dia itu Riko Gunawan sama Siska Hartono. Siapa mereka? Riko Gunawan itu pelanggan tetap klub ini. Siska Hartono yang bertanggung jawab atas Puri Sentosa 1. Saya benar-benar tak tahu apa-apa. Apa salah anak saya pada mereka? Sampai-sampai disakiti begini? Saya juga tak tahu. Mungkin mereka tidak sengaja. Tidak sengaja? Mereka jelas sudah merencanakannya matang-matang. Tak ada hubungannya dengan saya. Mereka suruh saya naik bawa minuman. Lalu saya lihat Indah Wijaya jatuh. Mereka di mana? Saya tak tahu. Masih mau tutup mulut? hei, biar saya ibu asuh, sok keras kepala ya. Saya punya banyak cara. Kebetulan mau coba. Pisau cerutu baru saya ini. Bagus atau tidak? Riko Gunawan ada di klub biliar? Tidak, lepaskan dia. Sekarang cari Riko Gunawan. Ibu asuh, Anda tunggu di mobil dulu. Saya urus ini sebentar, lalu menyusul Anda. Baik, cepat selesaikan dan kembali. Hah,
Mana orangnya? Mana? Apa yang terjadi di sini? Tak tahu ya. Seluruh gedung sudah sepi. Semua sudah resign. Resign? Kemari, Jangan tangkap saya. Saya tak tahu apa-apa. Barusan di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya cuma tahu ada sepasang pria wanita. Datang menghancurkan Puri Sentosa. Bilang juga, mau cari Riko Gunawan balas dendam atau apa. Ini kan usaha ibu asuh. Musuhnya si anak itu datang balas dendam, malah merusak tempat ibu asuh. Gimana gue jelasin nanti? Halo. Direktur Hartono. Puri Sentosa dirusak orang. Direktur Puri Sentosa dirusak. Apa? Ini, gimana gue jelasin ke ibu asuh? Oh ya, kebetulan 2 orang itu mau cari anak gue. Cepetan ke sini. Bantu gue tangkap mereka. Urusan ini harus ada pertanggungjawaban ke ibu asuh. Baik. Gue langsung ke sana cari lo. Papa, ada apa? Kenapa marah banget? Puri Sentosa 1 dihancurin 2 orang. Katanya Riko Gunawan sakitin seorang perempuan di sana. Keluarga perempuan itu datang minta keadilan. Jangan-jangan perempuan kemarin itu? Apa? Kau tahu soal ini, Siska? Kau tahu? Iya, kemarin di Puri Sentosa 1, ada perempuan yang tantang aku sama Riko. Waktu ribut-ribut, tanpa sengaja, dia jatuh dari tangga. Apa? Papa. Papa jangan khawatir. Aku sudah periksa. Perempuan itu nggak mati. Menurutku, orang yang datang minta keadilan buat dia nggak lapor polisi. Mungkin cuma mau dapat ganti rugi lebih. Kita kasih dia uang lebih aja. Urusan ini sudah aku tangani. Aku yang urus. Hah? Kau juga salah. Kau juga bersalah. Sekarang, pulang. Hukum diri sendiri. Oh, Orang itu Riko Gunawan. Cepat ambil bolanya untuk gue. kau Riko Gunawan? Wah, tak kusangka. Bahkan orang tua-tua tahu nama gue. Gue sekarang terkenal. kalian siapa? Cari kakak kami ada urusan apa? Riko Gunawan. Kenapa kau sakiti anak gua? Bukan gue kenal kau, langsung tuduh gue sakiti anakmu. Gue memang nakal, tapi jangan asal lempar tuduhan ke gue. Gue ingat sekarang, gadis itu, dia bandel. Yang paling gue benci, yaitu gadis bandel. Jadi gue kasih pelajaran. Ada masalah? Sepatu gue kotor. Bersihkan sepatu gue. Lihat, gue suka gadis penurut seperti ini. Dia bandel. Gue kasih pelajaran. Ada masalah? Apa kau juga begini? Paksa anak gua? Gue suruh dia temani gue minum. Dia tak mau. Gue kasih pelajaran. Ada masalah? Di kota Marina, tak ada yang berani sentuh orang gua. Orangmu? Kau pikir kau siapa? Tuan Muda Gunawan seperti biasa, kasih uang, kami urus si nenek. Sombong ini. Betul. 10 juta per orang? Tinggalkan nyawanya untuk gue. Tak masalah.
Berani di wilayah gue. Ganggu orang gue? Mau mati? Berani pukul tuan muda? Kau tahu siapa ayah gue? Ayah gue Rendra Gunawan. Ayahmu Rendra Gunawan? Betul. Nah, takut? Gua nggak peduli siapa ayahmu. Kau sakiti anak gua dan tak menyesal. Kau harus bayar. Belum ada yang berani sentuh gue. Gue telepon ayah gue, dia habisi kau. Bagus. Gue tunggu ayahmu. Gue bunuh kau. Sudah sakiti anak gua. Masih lancang? Nak, Ayah! Ayah, tolong. Ada perempuan sinting mau bunuh gue. Tunggu ayah gue datang. Jangan harap kalian keluar hidup-hidup. anak itu ditemani belasan pengawal, semuanya tumbang. Ayo, gua mau lihat siapa kalian berdua. Baik. Gua mau lihat ayahmu. Sehebat apa bisa didik sampah sepertimu. Tapi sebelum dia datang, gua hajar kau dulu. Supaya saat dia datang, tak perlu kasihan. Berani. Bocah. Kau kira gue bercanda? Denganmu? Bukan gue yang celakai anakmu. Lepaskan gue. Dengar, siapa yang celakai anakmu? Gua tahu Siska Hartono. Kau tahu kau tak cari dia? Kenapa cari gue? Aku pasti akan datang. Tak satu pun dari kalian bisa lari. Bukan, Bu. Dia yang celakai putrimu. Cari dia untuk balas dendam. Kenapa cari gue? Kalian satu kelompok. Siapa satu kelompok sama dia? Waktu itu aku sebenarnya mau cegah dan larang. Siapa tahu perempuan itu langsung bergerak cepat. Indah Wijaya langsung jatuh, tahu? Kenapa aku harus percaya? Aku bisa telepon. Aku bisa buktikan dia yang bunuh putrimu. Angkat teleponnya. Siska Hartono. Riko Gunawan, sudah aku bilang belakangan kau, jangan telepon aku. Kalau bukan urusan genting, lihat bagaimana aku habisi kau. Pelayan yang kau zalimi kemarin, dia sudah mati. Kau pikir kalau ayahmu tahu, apa dia masih akan kasih hak waris ke kau? Hilang ya hilang, beresik amat. Ayahku sudah tahu, dia akan selesaikan untukku. Apa? Ayahmu malah tak menghukummu? Kalau gitu aku bagaimana? Ayahku tahu pasti bunuh aku. Apa urusannya dengan aku? Tergantung nasibmu. Kau dengar kan? Putrimu bukan aku yang celakai. Bukan aku. Lepaskan aku. Perempuan itu di mana? Aku nggak tahu. Aku sarankan kalian lepaskan. Aku sekarang. Kalau nggak, saat ayahku datang, aku akan tinggalin mati tanpa kuburan. Arman Putra. Tolong. Tolong. Jangan pukul lagi. Aku mau bicara. Aku kasih tahu, sungguh. Dia sekarang ada di Wisma Cendana. Arman Putra. Bawa dia untuk mencari orang yang benar-benar menyakiti putriku. Aku nggak bilang mau ikut. Lepaskan aku. Ayo. Nak, ayahmu sudah sampai. Di mana kedua orang itu? Kamu tanya aku, Tuan Muda Gunawan baru saja dipukuli oleh dua orang itu. Dibawa ke Wisma Cendana. mereka ke rumahku? Sepasang pria wanita itu mau apa sebenarnya? Lincah juga larinya. Hari ini harus bisa menangkap mereka. Ayo. Siska Hartono. Tolong aku, Siska Hartono. Sudah, jangan teriak. Kamu sudah mengkhianatinya. Masa iya dia mau menolongmu? Jangan sok jago.
Bahkan kalau aku mengkhianatinya, lalu kenapa? Aku sudah kasih tahu dia soal rencana balas dendam kalian. Nanti siapa yang mengalahkan siapa? Belum tentu. Dasar anak ini. Sudah. Bahkan kalau dia sudah bersiap-siap, terus kenapa? Cuma anak bawang. Siska Hartono, memang kamu yang paling punya cara. Kau yang merusak Puri Sentosa 1 dan menghajar Riko Gunawan, nenek tua. Cuma bawa 2 orang? Kayaknya biasa aja. Gua kira hebat. Sampai siapin pasukan besar. Hah! Ini pasukan besar? Belum lihat babi, tapi tahu babi lari? Kau Siska Hartono? Iya, gua. Gua mau lihat. Kau bisa apa? Ibu asuh, sudah keliling jauh, pasti lelah. Silakan duduk. Kacung receh ini, serahkan saja. Nenek tua, berlaga apa? Akhirnya ketangkep. Papa, Ini apa yang terjadi? Cepat kejar. Aduh, nak. Kok kamu bisa diculik? Bukannya aku sudah kasih kamu banyak bodyguard? Masa mereka kalah sama cuma 2 orang? ya, orang itu terlalu jago. Dia sendirian, ngebukin sekelompok bodyguard. Apa? Memangnya dia siapa? Sampai segitunya hebatnya? Ya, lihat mereka memukuliku. Sejak kecil aku belum pernah mengalami perlakuan seperti ini. Kamu harus balas dendam untukku. Berani sekali. Mereka begitu lancang. Berani mengganggu sampai ke Kepala Surya Hartono, Leha Wong. Aku ini kan tokoh terkenal di kota Marina. Hari ini, aku akan memberi mereka pelajaran. Serang. Ibu asuh, anak muda zaman sekarang, fisiknya payah betul. Dulu sih, 1000 orang pun gua nggak takut. Ini tidak mungkin. Dasar brengsek. Kamu berani memukulku? Kamu tahu siapa ayahku? Kalau ayahku tahu, kamu melakukan seperti ini. Dia pasti akan membuatmu mati tanpa kuburan. Lutut. Ayahmu cuma Surya Hartono. Dia bisa mendidik binatang sepertimu. Dia juga nggak layak hidup. Tunggu dia datang. Kalian berdua, gua habisi sekaligus. Apa katamu? Putriku sudah sadar? Lepaskan. Arman Putra. Ayah, kita langsung ke rumah sakit sekarang. Cari mereka. Kali ini mereka pasti tak akan lolos. Betul. Kali ini gue pasti nangkep mereka. Biar dia tahu kalau ganggu orang yang tak seharusnya harus bayar mahal. Berani-beraninya begitu. Ayo. Minum dulu, Indah. Hentikan! Kamu mau apa? Siapa kau berani sentuh anakku? Bibi, siapa Anda? Lepasin pacarku. Pacar ya. Bibi, aku bukan orang jahat. Aku pacar Indah. Kamu siapa? Indah. Aku ini ibumu. Bibi, Anda salah orang ya? Aku yatim piatu, tak punya orang tua. Indah. Aku benar-benar ibumu. Bertahun-tahun, akhirnya kutemukan kau.
Laporan uji asam deoksiribonukleat ini membuktikan kau memang anakku. Anda benar, Ibu Indah? Kau benar ibuku? Iya. Tak kuduga, kau sudah besar, bahkan punya pacar. Iya, ibu. Aku dan Dimas sudah 4 tahun bersama. Dia selalu baik padaku. Dengar aku dirawat, langsung datang jagain aku. Tolong jagain. Indah ya. Tak repot, Bibi. Aku sangat suka Indah. Apapun untuk Indah, aku rela lakukan. Dimas Santoso, tolong ambilkan air panas. Oh, oke. Wah, lebih baik saya saja yang pergi. Bibi. Bibi. Bibi, biar saya saja. Cepat masuk, temani Indah ngobrol. Baiklah, kamu saja. Baik. Pacar Indah ini kelihatannya baik. Dia seharusnya bisa merawat Indah. Ayah dia itu, nenek tua itu, Nenek tua, kali ini kau tak bisa kabur. Berdiri. Ibu asuh. Akhirnya kalian datang. ayah, apa maksudmu? Kau panggil dia apa? Ibu asuh. Ayah, kalian gila. Dia adalah orang yang menculik kita. Kenapa kau berlutut? Kau harus membalas dendam kita, ayah. Kamu ini enyahlah. Ibu asuh, masalah Nona Indah dihina sudah jelas. Riko Gunawan tertarik pada Nona Indah. Siska Hartono memaksa Nona Indah, tapi Nona Indah menolak. Mereka lalu menganiayanya berulang kali. Lihat apa yang anakmu lakukan pada putriku. Barusan di ruang VIP kau jak minum. Kau tak mau. Wah, apa kau merasa saya tak tulus? Harus saya sendiri yang menyuapinya? Ayo. Pergi. Kamu yang suapi dia. Saya Tidak mau. Kalau begitu, kau gantikan dia. yang suapi. Siapa suruh kamu enggak nurut sama gua? Ini akibatnya kalau enggak nurut. Tapi enggak apa-apa. Asal kamu minum segelas ini, kamu akan baik-baik saja dan nurut sama gua. Jangan. Jangan. Mau kabur lagi? Lepasin gue. Gua hari ini harus ngajar kamu. Berani lukai gue? Kalian berani sakiti ibu asuh. Celaka. Sekarang habislah. Begini caranya kalian mendidik anak sendiri, membiarkan mereka aniaya anakku. Ibu asuh kami salah. Saya dan Rendra Gunawan nggak tahu yang mereka ganggu adalah putri ibu. Kalau kami tahu, pasti nggak akan biarkan mereka berbuat semena-mena. Ayah, dia cuma penjual bakpao. Dia nggak punya status. Ayah, kenapa pukul saya? Dasar brengsek. Statusnya bisa kamu selidiki. Identitas aslinya adalah nyonya besar perkumpulan Cakrawala Kota Marina. Nyonya besar? Dia itu yang dulu menguasai Kota Marina, lalu mundur itu? Tidak mungkin. Bukannya Indah Wijaya yatim piatu? Kok bisa jadi anak nyonya besar? Aku dan Indah terpisah bertahun-tahun. Susah payah baru ketemu, tapi kalian biarkan dia jatuh di depan mataku. Aku belum cari kalian, kalian malah datang sendiri. Perhitungan ini harus kita selesaikan. Nyonya besar,
Saya tahu salah. Saya sungguh menyesal. Mohon maafkan saya, boleh kan? Nyonya besar, saya sungguh menyesal. Saya tak tahu dia adalah putri Anda. Mohon ampunilah saya. Benar, Ibu Asuh. Asal Anda bisa tenang. Mereka berdua, terserah Anda hukumnya. Kami hanya mohon jangan marahi kami. Betul. Kalau perlu hukum mereka menurut aturan kelompok, semuanya. Ayah, Sudah lama saya pensiun. Aturan kelompok ini sudah tak berlaku. Ini harus ikut hukum. Bagaimana mestinya, ya begitu. Hanya satu syarat. Jangan biar putri saya lihat mereka lagi. Terima kasih, Ibu Asuh. Saya akan bawa mereka masuk penjara. Nanti takkan saya biarkan keluar mengganggu. Ayah, jangan bawa saya masuk. Aduh, ayah. Bawa pergi. Saya tak mau, ayah. jangan. Ayah, minggir! Ayah! Ayah. Tolong selamatkan saya. Sedangkan kalian melihat jasa kalian selama ini, salahnya belum sampai mati. Saya tak akan tuntut tanggung jawab kalian. Terima kasih, Ibu Asuh, telah mengampuni kami. Pacar putri saya, Dimas, dia tampaknya baik. Konon bekerja di perusahaan kami. Memang benar. Tapi, dia cuma pegawai kecil. Ibu Asuh jangan khawatir. Saya akan langsung naikkan jabatan dan gajinya. Jamin dia nanti di perusahaan serba lancar. Urusan ini saya serahkan pada kalian. Baik. Ibu Asuh, saya pamit. Ibu tadi pergi kemana? Ibu pergi belikan kamu makanan enak. Tante, biar saya saja. Indah, bagaimana perasaanmu? Masih ada yang tak nyaman? Tidak. Dimas merawat saya dengan baik. Ibu, saya dan Dimas ada hal mau bicara dengan Ibu. Apa itu? Katakanlah. Itu, Tante, saya dan Indah akan menikah. Menikah? Betul, kami sudah lama rencanakan ini. Tapi karena Indah dirawat, jadi tertunda. Ibu, dulu waktu saya baru bersama Dimas, awalnya dia ada yang mendukung. Mereka semua mengira, karena jabatan dan uang saya, dia mau bersama saya. Benar, Tante. Waktu saya dekati Indah, saya tidak tahu dia manajer umum perusahaan kami, makanya saya berani mendekatinya. Saat itu, tidak banyak yang yakin kami akan langgeng. Dan selama ini, dia tetap baik pada saya. Kenapa tidak bilang dari dulu? Ibu bisa siapkan mas kawin. Tante, jadi Anda setuju? Hubungan kalian begitu baik, dan kebaikanmu pada Indah. Semua saya lihat. Masa saya tidak setuju? Ibu, aku tak perlu mas kawin apapun. Asalkan Ibu ada di sampingku, itu sudah cukup. Dasar kau. Halo? Apa katamu? Saya dapat promosi. Baik-baik, saya segera kembali. Ada apa, Dimas? Indah, kantor telepon saya, bilang saya naik jabatan. Selamat ya, Dimas. Kalau begitu Indah, kantor masih menunggu saya. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Baik, Tante, saya duluan. Ini apa lagi? Coco ya. Ya, Selamat atas promosimu. Perusahaan menunjukmu sebagai kepala bagian keuangan yang baru. Direktur Hartono, Anda datang? Urusan promosi saya ini, harus repot-repot Anda datang? Ah, jangan bicara begitu. Memperhatikan setiap karyawan adalah kewajiban kami. Betul kan? Kapan perusahaan kita mulai peduli pada karyawan? Kepala bagian Jang. Halo, saya sekretaris Anda. Ayah saya adalah pemegang saham grup Wirajaya. Katanya Anda adalah talenta langka yang sangat istimewa. Menyuruh saya banyak belajar dari Anda. Halo. Xiao Zhang, Direktur Hartono bilang harus mengajakmu makan di Balai Sukaria. Coba makanan khasnya. Mengajak saya makan? Harusnya saya yang traktir Direktur Hartono dan Anda. Kami mengundang Anda. Ayo.
Terima kasih Direktur Hartono. Ayo. Terima kasih Direktur Gunawan. Ayo, Direktur Gunawan dan Direktur Hartono begitu menganggap tinggi gue bakal melejit jadi orang besar. Ibu asuh, seperti perintah Anda, kami sudah promosikan Dimas dan naikkan gajinya. Bagus. Agar putriku bisa istirahat dengan tenang, katakan pada perusahaan, jangan suruh dia masuk kerja. baik. Hello? Apa? Oke. Aku paham. Indah, ada apa? Perusahaan bilang, aku diskors. Apa? Gak apa-apa. Kan masih ada aku. Santai, nanti aku yang cari nafkah. Beliin rumah nikah di Villa Teluk Biru. Nanti kamu bisa santai-santai di rumah. Beneran, makasih Dimas. Tak usah beli. Ibu punya beberapa rumah di sana. Pilih yang kalian suka. Ibu kasih. Tante, beneran punya rumah di Villa Teluk Biru? Mau dikasih ke kami? Bukannya itu terlalu mahal? Asal Indah dan kamu bahagia, apapun rela ibu lakukan. Ibu, kok bisa kayak gini? Dulu ibu berbisnis, dapat untung sedikit. Lalu beli beberapa rumah di sana. Tante, boleh tanya, sekarang Tante bisnis apa? Sekarang aku buka kedai bakpao. Jualan bakpao. Cuma penjual bakpao. Cuma jualan bakpao. Dari mana duit banyak buat beli rumah? Dimas, kamu ngomong apa? Gak ngomong apa-apa. Indah, gak apa-apa. Cuma pekerjaan. Kamu untuk sementara. Istirahat saja dulu. Nanti keluar dari rumah sakit, ibu ajak kamu lihat rumah. Jangan khawatir. Pilih yang kamu suka. Dimas. 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 Indah, kenapa? Aku, kantong urinku sudah penuh. Tolong gantiin. Aku? Panggil perawat saja. Itu kan kerjaan perawat. 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 Tolong kosongkan kantong urinenya. Itu tanggung jawab keluarga pasien. Kami perawat, bukan asisten perawat. Dimas. Kamu muak sama aku? Enggak. Cuma hari ini, aku pakai baju baru. Nanti ada acara makan. Takut ketularan bau. Ya sudah, aku sendiri saja. Sudahlah. Mengingat ibunya janji, kasih villa, basa-basi dikit lah. Bercanda kok. Masa aku muak sama kamu? Aku yang urus. Kamu. Kak Dimas tidak ada? Wulan, kenapa engkau ke sini? Jemput makan? Dimas. Kau tak mau jelaskan? Siapa dia? Wulan, dia sekretaris gua. Jemput gua makan. Ayo Kak Dimas. Oke, Dimas. Kalau aku, kau pesan online saja. Gua buru-buru, harus segera pergi. Dimas. Bu, lihat aku lebih segar. Sudah sembuh, aku sudah baik-baik saja. Syukur kalau begitu. Ibu cuma khawatir, takut kau kelelahan. Hello, Dimas. Kami sudah sampai. Tunggu kau. Baik, segera sampai. Rumah ini, lokasinya terbaik. Ibu tahu kau pasti suka. Ayo. Coba lihat. Cantik kan?
Rumah ini memang bagus. Tentu saja. Ini Dimas pilihkan khusus untukmu. Anakku memang berbakti. Kalian siapa? Kenapa ada di rumahku? Tante, kenapa ibu di sini? Dia... Aku sekretaris direktur Dimas. Kita pernah bertemu, karena Dimas akhir-akhir ini sangat sibuk. Jadi aku ajak Tante, datang dulu lihat-lihat rumah pengantin kalian. Indah, siapa ini? Bu, dia ibu Dimas. Besan perempuan. Indah Wijaya, bukan maksudku. Tapi kok tega-teganya, suruh Dimas beli rumah semahal ini? Kamu nggak tahu kerja Dimas, susahnya kayak gimana? Besan perempuan, rumah ini bukan Dimas yang beli. Ini saya yang beli untuk Indah, sama Dimas. Syukurlah kalian masih punya akal. Bukan kami nggak mampu beli. Rumah kayak gini, zaman dulu, banyak punya kami. Yang ini, ya cuma lumayan lah. Tante, saya rasa rumahnya bagus kok. Bagus di mana? Lihat dekorasinya. Kuno banget. Terus tata letaknya, feng shui-nya, juga kurang bagus. Tante, ini kan maksud baik ibu saya, sebagai tanda kasih. Kok bisa bilang begitu? Saya cuma ngomong jujur. Memangnya nggak boleh jujur? Kalau nanti anak saya pulang, dia nggak suka gimana? Nggak apa-apa. Kalau anak-anak nggak suka, saya ganti saja gaya dekorasinya. Selesai urusan. Nah, gitu dong. Anak saya itu sekarang statusnya tinggi loh. Leluhur keluarga kami. Banyak orang hebat. Barang-barang ini cuma baru bisa dilihat. Tante, kata-kata Tante bener banget. Waktu pertama ketemu Dimas. Saya udah rasa dia bukan orang biasa. Ulan, kamu paling jeli lihat orang. Bicaranya juga manis. Tidak seperti pacar Dimas itu, sepatah kata manis pun, dia tak bisa ucapkan. Tante, Indah Wijaya, ibumu kelihatannya cukup kaya ya. Tapi sebelumnya kok aku dengar dari Dimas? Katanya keluargamu biasa saja? Selama ini aku berdagang, baru bisa menabung. Semua untuk persiapan pernikahan putriku. Ibu berdagang apa? Aku jual bakpao. Jual bakpao? Jual bakpao bisa dapat uang sebanyak ini? Katanya uang dari jual bakpao. Mana pernah dengar jual bakpao bisa beli? Villa Teluk Biru? Indah Wijaya, akhirnya aku tahu kenapa ibumu begitu royal. Ternyata uangnya asalnya tak jelas. Maksudmu apa? Dulu saya bisnis lain. Numpuk sedikit uang, baru mulai jual bakpao belakangan. Tenang saja, besan perempuan. Uang ini pasti bersih. Tak kira Ibu Dimas. Sangat materialistis. Untung Dimas tak tahu keluarganya kalau saya pengendali utama. Grup Wirajaya. Saya ingin lihat wajah asli mereka. Meski uangnya bersih, tapi statusmu ini terlalu memalukan. Tante, sekarang Tante jijik dengan ibu saya? Tidak malu? Anak saya sekarang, kepala bagian di perusahaan, menikahi anak penjual bakpao? Sangat merendahkan derajat. Indah, ibu benar juga. Lihat wajahmu yang pucat ini. Pantas dengan Dimas? Anak saya baru keluar rumah sakit. Wajahnya belum pulih. Sakit? Sakit apa? Apa memengaruhi? Memberi cucu untuk keluarga kami? Bukan, Tante. Saya sebelumnya diganggu orang, cuma luka ringan. Nggak becus banget. Dibully aja nggak bisa balas. Nggak tahu balas dendam. Nggak ngerti juga Dimas Santoso kita. Nemu apaan di kamu? Indah, kamu juga jangan marah. Sebenarnya sih, kita semua nggak terlalu paham soal hubungan kamu sama Dimas. Kan? Yang kita tahu cuma Dimas udah ngasih banyak buat kamu. Tapi soal yang kamu kasih ke Dimas, kita nggak tahu. Aku ke Dimas selalu baik kok. Iya. Mungkin yang kamu kasih terlalu murahan. Nggak nyampe 1 juta pun dari yang Dimas kasih ke kamu. Ulan benar. Kalau kamu nggak bisa balas kebaikan Dimas Santoso kita, Dimas mustahil bakal nikahin kamu. Tante, urusan nikah ini aku sama Dimas. Udah sepakat. Aku sekarang nggak kerja. Setelah nikah nanti, aku akan urus keluarga. Ngurus keluarga kan emang tugas istri. Masa dianggap balas budi ke Dimas? Terus kalian mau apa? Aku mau nama anak gue. Dicantumin di sertifikat rumah. Tante, rumah ini, ibu gue yang beli, aku nggak berhak putusin.
Gue nggak peduli kalau ibumu nggak setuju. Jangan mimpi mau nikah sama anak gue. Baik, aku setuju. Di sertifikat rumah. Ditambah nama Dimas. Rumah ini kan kubeli buat kado untuk Indah dan Dimas. Nambahin nama mereka berdua. Ya sudah seharusnya. Makasih, Bu. Oke. Paling kalian masih tahu berterima kasih. Tapi Indah, kamu memang bilang mau membalas budi Dimas. Tapi kok maksa namamu dimasukkan ke sertifikat rumah? Bukannya ini sengaja bikin harga rumah turun? Wulan benar. Kalau mau balas budi Dimas, ya tulis saja nama anak saya sendiri di sertifikat itu. Besan maksudmu apa? Rumah ini kubeli untuk Indah dan Dimas. Kenapa cuma nama anakmu yang ditambah? Anakmu dirawat, anakku keluar banyak uang, dan juga merawatnya. Masa nggak pantas dibalas sedikit? Rupanya mereka bermaksud begitu. Rumah ini bisa membuat Dimas hemat kerja beberapa tahun. Indah Wijaya, cuma satu rumah. Ngapain perhitungan banget? Nanti kalian nikah, punya Dimas, kan jadi punyamu juga. Iya, Indah. Ibumu kan kaya raya. Kalau kamu memang suka, suruh dia belikan lagi satu di Villa Teluk Biru. Selesai urusan. Tapi, Indah, berikan saja rumahnya. Bu, Besan, kalau gitu, serahkan saja sertifikatnya ke Dimas sekarang. Ambil sertifikat properti Villa Teluk Biru, lalu alihkan atas nama Dimas Santoso. Wah, bagus sekali. Besan perempuan, meski statusmu agak kurang pantas, tapi kamu lumayan dermawan juga. Tante benar-benar rela keluarkan uang untuk Indah Wijaya. Kalau begitu, Ibu Indah, berapa mas kawin yang akan Tante berikan? mas kawin Tante, aku sudah bicara dengan Dimas. Aku tak punya mas kawin. Indah Wijaya, tampaknya keluargamu juga tak punya banyak uang. Mas kawin saja tak mampu beri. Cuma keluarga biasa, punya sedikit uang saja. Mana bisa dibandingkan dengan Wulan, putri orang kaya seperti dia? Tidak juga. Cuma ayahku pernah bilang padaku, kalau aku menikah, dia akan memberiku 2.250.000.000 rupiah. 2.250.000.000 rupiah, Indah Wijaya. Lihat Wulan, kalau kamu tak bisa beri mas kawin, keluarga kami Zhang tak mungkin menerimamu sebagai menantu. Siapa bilang putriku tak punya mas kawin? Mas kawin sudah lama kusiapkan untuk putriku. Lalu berapa banyak? Kalau mau menikahi putraku, mas kawin tunai 1.125.000.000 rupiah, satu set perhiasan emas pernikahan seberat 1 kilogram, dan mobil mewah senilai 1.800.000.000 rupiah. Perhiasan dan sejenisnya. Berantakan. Anggap saja 200 juta. Sebanyak ini, Tante, ibuku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak sanggup bayar, jangan harap bisa menikahi anakku. Siapa bilang aku tidak punya? Aku sudah siapkan mas kawin. Sebesar 100 juta. Untuk Indah, yang sudah kusiapkan, ke Villa Teluk Biru. Ibu asuh, barang yang ibu minta, sudah kubawa. Indah, ini karyawan tokoku, Bagas Pranata. Ini benar. Mas kawin 100 juta. Tak disangka Ibu Indah Wijaya, ternyata sangat kaya. Ibu, semua ini, ibu yang siapkan untukku? Benar, semua ini sudah kusiapkan untukmu sejak dulu. Besan perempuan, sekarang Dimas dan Indah bisa menikah kan? Hasil banyak uang, apa hebatnya? Cuma penjual bakpao? Bagi karir anakku, sama sekali tidak membantu. Siapa bilang tidak bantu? Anakmu bisa naik jabatan. Itu karena aku yang di belakang mendorongnya. Sudahlah. Kamu cuma penjual bakpao. Kamu tahu apa soal aturan perusahaan? Indah, ibumu baik-baik saja? Kesuksesan anakku
Itu karena usahanya sendiri. Dia bisa dapat apresiasi dari Direktur Gunawan di grup Wirajaya karena kemampuannya. Apa hubungannya dengan kalian? Tante, ibuku juga tidak sengaja. Tidak perlu berkata begitu. Ibu dulu, ibu kerja apa? Dulu ibu bekerja di industri jasa. Dapat sedikit uang, tapi selalu ditabung. Semua untukmu. Agar suatu hari nanti, kamu bisa punya modal untuk menikah dengan megah. Terima kasih, Ibu. Wulan, kamu kenapa? Cepat duduk dan istirahat dulu. Indah Wijaya, kenapa masih diam? Cepat ambilkan air untuk Wulan. Baik. Ini makan hawthorn untuk hilangkan mual. Kamu ngapain? Dia tidak boleh makan hawthorn. Tante, kenapa? Ibuku hanya ingin menyayangi Wulan. Betul. Kalau perutmu sakit, makan hawthorn sangat manjur. Siapa bilang dia sakit perut? Dia hanya sedang tidak enak badan. Dia kenapa sebenarnya? Aduh, Indah Wijaya. Air yang kuminta mana? Aku mau minum. Ini. Di tasku ada obat. Ambilkan. Aku mau minum obat. Biar aku saja. Ini obat penguat kandungan, kan? Mungkinkah Wulan Mahendra hamil? Lagi ngapain? Lihat apa? Besan perempuan, ini obat penguat kandungan. Wulan Mahendra hamil. Terus kenapa kalau hamil? Wulan hamil, harus lapor ke kalian? Bukan itu maksudku. Maksudku kalau hamil, kenapa nggak di rumah aja? Istirahat yang cukup. Aku suka jalan-jalan. Urusanmu apa? Wulan Mahendra, ibuku cuma peduli padamu. Nggak perlu bersikap begitu padanya. Memangnya kenapa kalau aku bersikap begini? Kamu siapa? Berani-beraninya mengaturku? Kamu ngapain? Kamu baik saja? Indah. Berani sakiti anakku di depan mataku? Cari mati. Berani kau pukul aku? Gila kau berani pukul ibu hamil? Kalau ada apa-apa dengan bayi Wulan, aku nggak bakal lupakan ini. Dari kecil sampai besar, nggak ada yang berani perlakukan aku seperti ini. Nenek tua, aku lawan kau. Kamu ngapain? Wulan. Indah Wijaya, berani kau dorong Wulan? Belum pernah ada yang berani lakukan kekerasan pada ibu asuhku di depan mataku. Dimas, demi dia kau pukul aku? Wulan sedang hamil. Kau dorong Wulan. Bukankah kau pantas dipukul? Dia mengandung, bukan anakmu. Kenapa kau begitu panik? Meski anak itu bukan milikku, tetap tak boleh kau dorong wanita hamil. Dia yang siram air duluan, lalu mau pukul ibuku. Aku terpaksa, baru dorong dia. Bukan Dimas, bukan. Mereka berdua yang ganggu. Aku dan Bibi. Betul, nak. Indah Wijaya, sengaja ganggu kami. Kalian. Dimas, kenapa kau tak percaya Indah? Malah percaya, kata orang luar. Wulan sekretarisku. Aku tahu bagaimana dia. Lagi pula dia hamil. Kau pikir dia mau main-main dengan nyawa anaknya? Anakku benar. Kalian jumawa karena banyak orang anggap kami lemah. Kalau tidak, sudahlah. Aku tahu Indah Wijaya. Pasti tak sengaja. Begini saja, suruh dia minta maaf padaku, lalu urusan selesai. Bagaimana? Wulan, kau memang baik hati. Indah Wijaya, dengar? Cepat minta maaf pada Wulan. Dimas Santoso, gua kasih tahu untuk terakhir kali. Indah nggak sakiti siapa-siapa. Mereka yang harus minta maaf ke kita. Mau gue minta maaf ke elu? Jangan mimpi. Kalau elu nggak percaya, tunangan elu sendiri. Berarti elu sama Indah nggak cocok, pertunangan kalian dibatalkan dari sekarang. Batalin pertunangan? Ibu, tapi... Indah, dengerin ibu. Dia aja sekarang nggak percaya elu. Begitu kalian nikah nanti, dia bakal makin nggak percaya. Laki-laki kayak gitu. Nggak usah dipertahankan. Hah! Batal ya batal. Lu pikir, kami ngarepin Indah Wijaya jadi menantu keluarga kami?
Tapi gue kasih tahu, kalau pertunangan batal, rumah yang ngelu kasih sama mas kawinnya, kami nggak bakal balikin. Itu kan ibu kasih ke gue. Ngapain kalian ambil? Kenapa nggak boleh ambil? Karena elu dorong gue. Gue minta ganti rugi. Itu wajar aja. Betul. Untung anaknya selamat. Kalau anaknya sampai kenapa-kenapa, harta kalian habis dijual, juga nggak bakal cukup ganti. Baik, barangnya nggak usah kami ambil. Indah, kita pergi. Kenapa ibu? Indah, barang-barang receh kayak gitu. Ibu nggak peduli. Ayo pergi. Indah Wijaya, tenang saja. Uangmu akan kubawa. Untuk membesarkan anakku ini. Apa maksudmu? Maksudku? Maksudnya, setelah kau pergi, Dimas akan memberikan semua uangnya padaku. Dan kami berdua akan membesarkan anak ini. Dimas, tak mau jelaskan? Hah, jelaskan apa? Jujur saja, anak dalam kandungan Wulan adalah anak Dimas. Jadi anak dalam kandungan Lian Wulan adalah anakmu? Kau sudah selingkuh diam-diam. Benar. Ini anakku. Indah Wijaya. Lihatlah siapa dirimu. Kau cuma anak penjual bakpao. Layakkah kau untukku? Anakku sekarang adalah orang kepercayaan Direktur Gunawan. Mana mungkin orang sembarangan bisa menarik perhatiannya? Indah Wijaya, kalau masih tahu diri, pergilah. Soalnya Dimas sekarang adalah sosok yang tak bisa kau lawan. Betul. Wulan itu anak orang kaya. Bisa bantu karir anakku. Mana bisa kau bandingkan dengannya? Indah Wijaya. Salahkan saja. Latar belakangmu yang biasa dan tak punya ibu berkuasa. Dimas, aku salah menilaimu. Dimas, tak kusangka kau orang macam ini. Aku Maya Saputra. Bisa salah menilai orang. Mengingat kau telah merawat Indah selama bertahun-tahun, aku tak akan mempermasalahkan ini. Kali ini, aku lepaskan kalian. Ayo pergi, Indah. Hah, lebih baik pergi. Wulan, sayang, temani aku. Kelilingi rumah ini. Baik. Hei, Hendra, gas lebih cepat. Ibu asuh sudah sampai. Jangan sampai terlambat. Hadiah untuk ibu asuh sudah dibawa. Tenang saja, sudah semua. Aduh, lebih cepat lagi. Tunggu. Apa maksudmu? Begini saja. Begini, pernikahan kita lanjutkan. Setelah Wulan melahirkan, anaknya nanti kau yang besarkan. Dimas, apa yang kau omongkan? Kau tak punya moral? Indah, percayalah. Saat ini Wulan masih berguna bagiku. Kalau sudah tak berguna, langsung kusingkirkan. Dimas, kukira kau kejam, tapi tak sekejam ini. Dia sedang hamil anakmu. Asal kau mau, anak itu bisa kuberi atas namamu. Tak ku mau. Indah Wijaya, aku kasih kau kesempatan. Jangan tak tahu diri. Dimas, siapa kau? Berani bicara begitu pada putriku? Nenek tua, kenapa? Kau berani memukulku? Gua marah. Bocah, pikir dulu baik-baik sebelum bertindak. Apakah orang ini bisa kau lawan? Siapa kau ini? Kalian cuma penjual bakpao. Tahu siapa yang di belakang gua? Di belakang gua ada Direktur Gunawan. Lawan gua, kalian akan terusir dari kota Marina. Ibu, lebih baik kita pulang. Sekarang Dimas punya sandaran. Kita tak mampu melawannya. Oh ya? Akan gue lihat siapa sandaran Dimas sebenarnya.
Nenek tua, kau sama seperti anakmu, tak tahu terima kasih. Awalnya, gue mau biarkan kalian pergi. Tapi karena kalian cari mati sendiri, jangan salahkan gue. Bocah. Siapa yang kasih kau nyali untuk bicara begitu sombong? Kau tahu siapa yang kau lawan? Berani bicara begitu? Hah, sehebat apapun kau. Di kota Marina, lawan Direktur Gunawan berarti mati. Lebih baik minggir. Jangan halangi gue menghajar mereka. Apa? Mau berkelahi? Gua belum pernah lawan orang lemah seperti kau. Langsung aja, ayo. Baik. Kau yang minta. Nanti jangan nangis. Cari ibumu. Armand, jangan sampai terluka. Siap. Berhenti. Direktur Gunawan, akhirnya Anda datang. Dimas, ada apa ini? Kok nggak jagain ibu mertuamu? Ngapain kamu di sini? Lagi dijaga kok. Masa nggak dijaga? Ini dijamu pakai besi. Salam hormat Ibu Asuh. Bukan Direktur Gunawan. Apa Bapak salah orang? Dia cuma penjual bakpao. Masa bisa jadi ibu asuh Bapak? Diam kamu. Kalau mau hidup, cepat minta maaf ke Ibu Asuh. Ibu Asuh yang terhormat, sungguh tak kusangka, anak ini tak tahu diri. Berani perlakukan ibu seperti ini. Ini salah saya yang gagas didik dia. Silakan Ibu Asuh hukum saya. Bukan urusan kalian. Untungnya, waktu naikkan jabatan Dimas, atas nama Anda. Sekarang, sifat aslinya ketahuan. Maksudmu apa? Apa artinya naikkan jabatan saya atas nama Direktur Gunawan? Jabatan saya sekarang, karena usaha saya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Bodoh! Masih belum sadar juga? Bisa dekat dengan Rendra Gunawan dan naik jabatanmu. Semua pemberian ibu asuhku. Ibu asuhku lah pengendali utama grup Wirajaya. Benarkah Ibu, pengendali utama grup Wirajaya? Kalau begitu Indah Wijaya. Bukankah dia Nona Indah grup Wirajaya? Ibu, ini bagaimana sebenarnya? Benarkah Ibu pengendali utama grup Wirajaya? Kenapa aku tak tahu ini? Indah, maafkan aku. Aku sengaja tak beritahu. Khawatir memberatkanmu dan Dimas. Juga takut kalau Dimas tahu, dia akan bersamamu karena statusmu, bukan karena cinta sejati. Bukan tulus padamu. Sekarang Dimas sudah putus sama kamu. Aku tak perlu lagi sembunyikan. Tante, aku benar-benar tahu salah. Aku seharusnya tak begitu kepada Indah dan Tante. Semua gara-gara Wulan itu. Dia yang menggoda aku. Dimas, kau kira aku masih percaya padamu? Oh, nyonya besar. Aku salah. Aku benar-benar menyesal dari lubuk hati. Aku masih mencintai Indah Wijaya. Beri aku kesempatan lagi. Boleh kan? Kesempatan sekali lagi. Dimas Santoso, kamu munafik sekali. Tadi kamu tidak seperti ini. Indah Wijaya, tadi aku hanya mengujimu. Aku ingin menguji cintamu padaku. Aku tahu kau mencintaiku. Mari kita lanjutkan pernikahan. Ya, boleh kan? Aku tak bisa hidup tanpamu. Tanpamu, aku mati. Kau tak bisa hidup tanpaku? Itu urusanku apa? Ini semua salahmu sendiri. Kau tidak hanya selingkuh, tapi juga menghina aku dan ibuku. Seumur hidupku, tak akan kumaafkan kamu. Apalagi bersamamu. Bukan kata-kataku tadi? Semua bohong. Itu tidak benar. Aku juga terpaksa. Hah, terpaksa? Hei, kok aku tidak melihatnya? Caramu pada Wulan Mahendra tidak seperti palsu. Saat kau menghina statusku tadi. Juga tidak seperti palsu. Coba kau jelaskan, siapa yang memaksamu? Adalah ibuku. Ibuku yang memaksaku. Dia selalu memandang rendah Indah Wijaya. Selalu ingin aku cari wanita yang punya kekuasaan. Aku juga dipaksa. Tak ada jalan lain. Makanya aku lakukan semua ini. Anak, kau ngapain? Kenapa kau berlutut di sini? Cepat bangun. Banyak yang lihat. Gak malu? Cepat bangun. Indah Wijaya, apa yang kau lakukan padanya? Kok bisa Dimas Santoso berlutut di depanmu? Apa yang gue lakukan? Yang berbuat salah, dia yang mau sendiri. Berlutut minta maaf. Gak ada yang maksa. Dimas, lu gila ya. Yang satu ini cuma jualan bakpao. Yang satu lagi, perempuan yang lu buang. Harusnya mereka yang berlutut ke lu. Diam lo.
Lu tahu siapa mereka? Lu cari mati aja. Tahu nggak? Dia kan cuma penjual bakpao. Nak, lu jadi bodoh gegara berlutut? Kok jadi sinting gini? Bu, dia bukan identitas aslinya. Pengendali utama grup Wirajaya, ibu asuh Pak Gunawan. Orang penting beneran. Apa? Dia bukan penjual bakpao. Dia orang kaya beneran. Masa sih? Nggak mungkin. Grup Wirajaya, pengendali utamanya, kan Direktur Gunawan. Wah, nenek-nenek ini berani banget ya. Beresan ngaku-ngaku pengendali utama grupnya. Wulan, diam lu. Siapa suruh lu bicara ke ibu asuh gue? Beraninya lu. Direktur Gunawan, Anda juga di sini? Ini sebenarnya ada apa sih? Semua gara-gara Dimas. Si tak tahu balas budi ini. Gue jadi salah di depan. Ibu asuh. Lu barusan menghina Nyonya Besar. Cepat minta maaf. Nyonya Besar, maafkan. Nyonya Besar. Direktur Gunawan, apa yang Anda katakan benar? Sudahlah, ini bukan salah kalian. Bukan kesalahan kalian. Direktur Gunawan, barusan kau panggil dia apa? Ibu asuh. Saya ingat. Bukankah ibu asuh Anda adalah Nyonya Besar Perkumpulan Cakrawala Kota Marina? Oh, kau tahu saya. Wah, rupanya kau tidak sepenuhnya cupet. Masih punya sedikit wawasan. Anda adalah Nyonya Besar Perkumpulan Cakrawala Kota Marina? Lalu Indah Wijaya adalah putri Anda? Dia bukan Nona Indah dari sana? Ya, betul. Indah adalah putri kandung saya. Dia adalah anak yang saya sayangi sejak kecil. Juga satu-satunya Nona Indah dari Perkumpulan Cakrawala Kota Marina. Aduh, selesai sudah. Kali ini benar-benar selesai. Wulan, Nyonya Besar itu siapa? Orang yang sangat hebat. Kenapa kau begitu takut? Menyinggungnya, apakah akan ada konsekuensi serius? Orang yang menyinggung Nyonya Besar Kota Marina, tidak ada satupun yang bisa keluar dari Kota Marina hidup-hidup. Saya mati sudah. Kita semua mati sudah. Apa katamu? Yang menyinggungnya tidak akan selamat. Ini bagaimana mungkin? Nyonya Besar, saya sebelumnya tidak tahu identitas Anda. Saya telah menyinggung Anda. Saya bersalah. Hukum saya sesukanya. Tolong selamatkan nyawa saya. Dia benar-benar sehebat itu. Awalnya aku tak berniat berurusan dengan kalian. Kalian yang memaksa mendekatiku. Mengingat kau hamil, aku bisa biarkan kau. Tapi untukmu, hubungan intim yang tak pantas. Aduh, maaf. Semua gara-gara Dimas. Dimas yang menipuku. Dia bilang padaku, dia tidak punya pacar, baru aku terima dia. Maafkan aku, Nona. Kalau begitu, sekarang juga aku kembalikan dia padamu. Dimas Santoso itu sampah manusia, penjilat, dan mata keranjang. Aku tak mau lagi. Kalau kau suka, ya sudah, ku beri untukmu. Aku tidak mau. Mana berani aku merebut milik Anda? Benar kan? Dia sudah tak ada hubungan denganku. Mulai hari ini, baik buruknya, hidup matinya, tak ada urusan lagi denganku. Kalau anakku sudah tak mau berurusan dengan kalian lagi dan tak ingin melihat kalian lagi, maka kalian pulang ke tempat asalmu. Oh, baik. Aku segera pergi. Aku tak akan muncul lagi di hadapan kalian. Indah, aku benar-benar sadar salah. Aku bersumpah, aku tak pernah lagi punya wanita lain. Seumur hidupku hanya denganmu. Dan hanya menikahimu. Hanya padamu aku setia. Kumohon maafkan aku, sekali lagi. Menikah? Dimas, kau sungguh tak tahu malu. Berdasarkan apa kau kira? Indah mau menikahimu? Kau benar-benar mimpi di siang bolong? Indah, apakah kau lupa semua? Tahun-tahun tersulitmu dulu, akulah yang menemanimu. Dan juga, saat kau di Puri Sentosa 1, dipermalukan orang, akulah yang selalu menghiburmu. Aku tak lupa, aku ingat selalu. Dan aku sangat berterima kasih. Kaulah yang lebih dulu melupakan ikatan kita. Kaulah yang mengkhianatiku duluan. Tidak, aku tak lupa, aku ingat semua. Indah, demi hubungan kita dulu, mari kita mulai lagi. Bagaimana? Aku sungguh tak bisa hidup tanpamu. Aku benar-benar tak bisa kehilanganmu, mengerti? Iya, Indah. Lihatlah dulu Dimas, cukup baik padamu. Maafkan dia sekali saja. Dia akan baik padamu nanti. Takkan berbuat salah lagi. Dasar apa kau? Membela anakmu? Kau lupa tadi bagaimana menyusahkan Indah? Saat kau tadi mengganggu. Indah, kenapa tak berpikir soal ini? Aku sungguh tak sengaja.
Kalau aku tahu, dia putri perkumpulan Cakrawala Kota Marina, aku takkan berani. Kumohon, ampunilah aku sekali ini. Aku mohon. Kenapa? Kalau anakku tak punya status, bukankah dia akan ditindas sampai mati di keluargamu? Dipermalukan. Dan ditindas seumur hidup? Bukan begitu. Indah itu gadis baik. Mana mungkin aku menindasnya? Ibu, berhentilah mencari-cari alasan. Indah, aku tahu salahku. Ucapanku tadi, semuanya tulus. Mari kita mulai lagi, ya? Mulai lagi. Mulai lagi? Tidak mungkin, selamanya tak mungkin, untuk mulai lagi. Dimas, setelah kau mengkhianatiku, pada saat itu, hubungan kita sudah berakhir. Indah, kau tegas sekali. Kau tak mau memaafkanku? Dimas, kau yang meninggalkan Indah. Kau yang mengabaikan ikatan kalian. Sekarang kau masih menyalahkannya? Mengingat ikatan kita dulu, aku tak akan mempermasalahkanmu. Mulai hari ini, kita tak ada urusan lagi. Rumah ini kuberikan untuk kalian. Tunggu dulu. Bagaimana dengan jabatan saya di grup Wirajaya? Jabatan saya masih ada kan? Kalian tidak bisa mencabut jabatan saya juga. Jabatan? Sekarang kamu sudah bukan tunangan putri saya lagi. Berarti kamu bukan orang yang akan saya andalkan. Saya tidak akan lagi memberimu dukungan. Sekarang, usir Dimas dari grup Wirajaya. Cabut semua otoritas dan jabatannya. Mulai hari ini, jangan biarkan dia melangkah masuk ke grup Wirajaya lagi. Jangan, Nyonya Besar. Beri saya kesempatan lagi. Saya mohon, tolong. Dimas dipecat. Nyonya Besar, saya benar-benar tahu salah. Tolong jangan pecat saya. Kalau saya dipecat, saya hancur. Mohon beri saya kesempatan lagi. Boleh, Nyonya Besar? Dimas, ini akibat ulahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Dan juga tidak ada hubungannya dengan saya. Indah, ayo kita pergi. Kalian keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan kalian. Ibu asuh, hati-hati. Aku bunuh kalian. Semua ini karena kalian memaksaku. Kalau kalian tidak memberi aku jalan hidup, maka aku akan menghancurkan kalian bersamaku. Berani-beraninya menyergap. Kau memang cari mati. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Akibat berani mengganggu ibu asuhku. Dimas Santoso, benar-benar tak tahu balas budi. Orang tak tahu terima kasih. Siapa yang berani memperlakukan ibu asuhku begini? Ibu asuh, bocah ini berani menyergapmu. Dia mau balas dendam. Jangan dibiarkan hidup. Lepaskan anakku. Dia sudah sadar salah. Jangan sakiti dia lagi. Lepaskan dia. Bagaimana kalian mau bunuh aku? Dengar baik-baik. Sekarang masyarakat berlandaskan hukum. Kalau kalian berani sentuh aku akan laporkan kalian. Grup Wirajaya terlibat kejahatan. Beraninya kau. Kau berani ancam ibu asuh. Ancam kami. Sungguh nekat. Hari ini aku beri pelajaran berat padamu. Apa yang tak berani kulakukan? Lagi pula sekarang aku sudah tak punya apa-apa. Apalagi yang kutakutkan? Paling-paling kita hancur bersama. Benar-benar. Orang tak tahu balas budi. Ibu asuh sangat menghargaimu. Diam-diam mempromosikanmu. Kau malah mau celakai ibu asuh. Sungguh kejam dan tak tahu terima kasih. Ibu asuh, jangan khawatir. Bocah sialan ini aku urus. Aku akan tangani dengan baik. Tak akan membebanimu. Bagaimana kau mau ganggu aku? Dengarkan. Sekarang masyarakat berlandaskan hukum. Kalau kau berani sentuh aku langsung laporkan kau. Aku sungguh-sungguh. Tak perlu, Surya. Bawa dia masuk. Dia bilang mau jalani prosedur, kan? Kalau begitu, turuti saja. Biarkan dia membayar akibat perbuatannya. Baik, Ibu asuh. Saya ikut Ibu. Ayo pergi. Jangan sok jago. Tunggu saja. Diam. Sudah di ujung tanduk masih berani bicara besar. Lepaskan anak saya. Ayo pergi. Ibu, ini aman kan? Bagaimana kalau dia melaporkan kita? Bisakah ini memengaruhi grup Wirajaya? Jangan khawatir. Ibumu sudah lama tak berkecimpung di dunia itu. Saya akan urus. Dimas Santoso juga akan dihukum.
Baik, saya percaya Ibu. Aduh, Bu. Ibu tahu nggak, saya sangat menderita. Sekarang kerjaan hilang, uang juga habis. Saya tamat. Hidup saya hancur. Jangan khawatir, nak. Kamu masih punya rumah ini dan Wulan. Wulan, hamil anakmu. Dia pasti mau nikah sama kamu. Setelah kalian menikah, kita bisa bangkit lagi dengan bantuan keluarga Lins. Iya, Wulan itu kaya. Dia bisa bantu saya bangkit. Nanti, semua yang meremehkan saya akan menyesal. Hah? Ayo pergi. Wulan, kamu kok di sini? Dimas, kenapa kamu pulang? Wajar kan kalau gue pulang? Tapi kenapa kamu ada di rumah gue? Dan santai-santai aja gini? Kamu tau nggak, hari ini gue terkurung di dalam sana menderita banget. Kamu juga nggak datang jenguk. Bukannya gue hamil? Orang hamil mana bisa pergi ke tempat kayak gitu? Ini juga gue pikirkan buat anak kita. Sudahlah, nak. Mengingat dia mengandung cucu gue, jangan dipermasalahin. Ya sudah. Mengingat kamu sedang hamil, gue nggak akan ribut sama kamu. Bikinin gue segelas air. Udah tahu gue hamil, masih suruh gue bikinin air? Haus, ambil sendiri. Layanin gue sebentar, kenapa? Kamu tinggal di sini pun masih rumah gue loh. Rumah gue apanya? Rumah ini juga ada bagian gue, tahu? Apa katamu? Dulu kalau bukan gue, mempertaruhkan nyawa, bersama ibumu memperjuangkan rumah ini, sambil berlutut memohon ampun pada si nenek tua itu. Kalau enggak, dia sudah mengusirmu. Lagian rumah ini juga punya anak gue. Di sertifikat tanahnya cuma tertulis nama anak gue sendiri. Membiarkanmu tinggal di sini sudah ngasih muka buat kamu. Baiklah, kamu dan ibumu sekarang dapat rumah, lalu mulai muak sama gue ya. Jangan lupa, gue masih mengandung cucu keluarga Santoso. Masih belum bisa ribut sama Wulan segitunya. Soalnya gue sekarang tak punya apa-apa, masih butuh dia. Jadi gue harus sabar, harus manjain dia. Sudahlah, jangan ribut Wulan. Ibu gue emang bicaranya begitu. Kamu jangan diambil hati. Rumah ini kamu tinggal dulu. Nanti kalau kita udah nikah, rumah ini pasti ada bagianmu. Nah, gitu dong. Tapi, ibumu harus minta maaf ke gue. Suruh ibumu minta maaf untuk omongannya tadi. Kalau nggak, gue nggak bakal maafin kamu. Menantuku, jangan marah. Saya salah bicara, saya nggak seharusnya melampiaskan emosi padamu. Apalagi ngomong kata-kata yang menyakitimu. Tante, jangan sembarangan manggil. Gue mau nikah sama Dimas atau enggak? Belum tentu gue mau nikah sama dia enggak. Tergantung sikapnya ke gue nanti. Dan sikap kalian berdua ke gue seperti apa nantinya. Wulan Mahendra, apa maksudmu? Belum tentu maksudnya apa? Masuk keluarga kami, sekarang kau hamil anak gua. Di perutmu ada darah keluarga Santoso. Masa kau bilang belum tentu? Nikah sama gua? Dulu mau nikah sama lo, soalnya lo baru naik jabatan dan jadi orang kepercayaan Direktur Gunawan. Sekarang, kerjaan nggak ada, uang juga nggak punya. Papaku pasti nggak setuju. Aku nikah sama kamu. Wulan, lihat. Kau sekarang hamil, anakku. Di perutmu ada darah keluarga Santoso. Selain nikah sama gua, siapa lagi yang mau terima kau? Laki-laki mana? Yang mau perempuan, hamil anak orang lain? Jangan ngaco deh. Ya, siapa yang mau perempuan yang hamil anak orang lain? Kau tenang saja. Nikahi anak ibu. Lahirkan dengan selamat cucu pertama keluarga kami. Kalian keterlaluan? Baik. Sekarang juga aku akan gugurkan kandungan ini. Bahkan kalau seumur hidup tidak menikah, aku pasti tidak akan masuk keluarga kalian. Wulan. Wulan, tenang dulu. Barusan aku cuma ngomong gegabah. Kumohon jangan gugurkan bayi itu. Itu juga anakmu. Lalu dengan apa kau menikahiku? Selain rumah ini, kau sepertinya sudah tak punya apa-apa lagi. Dengar ya,
Kalau tidak bisa menyiapkan mas kawin 225 miliar rupiah, anak ini pasti kugugurkan. 225 miliar rupiah, uang sebanyak itu, mana mungkin kami bisa kumpulkan? Kami sekarang sudah tak punya apa-apa. Sama sekali tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu. Oh, tidak bisa menyediakan uang? Boleh saja. Kalau begitu anak ini pasti tidak akan kupelihara. Dan Dimas, hubungan kita akan benar-benar berakhir. Ulan, bagaimana bisa kau menyulitkan orang seperti ini? Dulu Dimas kami begitu baik padamu, sudah lupa? Bagaimana bisa kau mengucapkan kata-kata yang begitu kejam? Ah iya, aku memang orang seperti ini. Tapi bukankah Dimas juga sama? Ku beritahu, ku beri waktu 3 hari untuk kumpulkan 225 miliar ini. Kalau tidak, anak ini pasti kugugurkan. Wulan Mahendra. Pergi! Wulan jangan pergi. Beri aku waktu lagi, kumohon. Bagaimana ini, nak? Waktu sesingkat ini, mau cari uang sebanyak itu di mana? Kalau tak ada uang, dia mau gugurkan kandungan cucuku? Bu, kalau memang tak ada jalan, jual saja rumah ini dulu. Selamatkan Wulan dan bayinya. Setelah aku nikahi Wulan, aku tak percaya ayahnya tak akan membantuku. Jangan, rumah ini tak boleh dijual. Ini satu-satunya harta kita. Ibu sudah bersusah payah seumur hidup. Aku baru bisa menempati rumah bagus seperti ini. Belum sempat menikmati hidup enak beberapa hari. Kalau tak dijual, lalu tak mau cucumu lagi. Mana yang lebih penting, cucu atau rumah? Benarkah Wulan nanti akan gugurkan kandungannya? Kau mau lihat saja, keluarga kita punah? Baiklah, baiklah. Jual saja kalau begitu. Tapi sebelum kau jual, aku harus nikmati dulu. Kalau tidak, rugi besar. Indah. Mulai sekarang ini akan jadi kantormu. Mulai hari ini, kau adalah direktur utama grup Wirajaya. Indah. Ibu yakin kau bisa. Bu, benarkah kau mau aku jadi direktur utama grup ini? Aku takut tak becus dan mengecewakan harapanmu. Ibu percaya padamu, Indah. Dulu perusahaan mencabut jabatanmu. Karena ibu ingin kau beristirahat dengan tenang. Sekarang kondisimu sudah pulih, bisa memulai yang baru. Kalau gitu aku akan mengecewakan ibu. Aku akan berusaha keras, mengelola perusahaan dengan serius, tak mengecewakan harapan dan kepercayaan ibu. Baik, aku tahu. Lanjutkan pantau dia. Kalau ada perkembangan, laporkan segera padaku. Ada apa, Bu? Apa Dimas lagi berbuat curang? Bukan hal besar. Mereka bilang, Dimas berencana jual rumah di Villa Teluk Biru itu. Itu pun dengan harga jauh di bawah pasar. Dan prosesnya terburu-buru. Dia kan lagi tak punya uang, wajar saja jual rumah. Lagi pula rumahnya mahal. Setelah dijual, dia dapat uang yang cukup banyak. Bisa sedikit meringankan kesulitannya sekarang. Dia jual rumah bukan untuk meringankan beban, bukan juga untuk hidup, tapi untuk menikahi Wulan. Bu, kenapa ibu cerita ini padaku? Aku sudah tak peduli lagi. Urusan mereka tak ada hubungannya denganku. Ibu tahu. Ibu mau bicara padamu. Rumah ini adalah rumah masa kecilmu. Sejak kamu hilang, ibu tak pernah lagi kembali ke sini. Jadi ibu berniat untuk membeli kembali rumah ini dari Dimas Santoso? Ya. Rumah ini penuh kenangan kita. Ibu tak tega menjualnya. Lagi pula rumah ini memang milik kita. Hanya saja dia yang menipu kita. Maafkan ibu. Salah menilai orang sampai-sampai kamu kehilangan rumah. Dan ibu harus repot beli lagi, menyusahkan ibu. Bodoh bukan salahmu. Kamu masih muda, sulit menilai orang. Mana tahu kejahatan manusia. Bukankah ibu juga salah lihat? Biarkan aku bantu tebus rumahnya. Aku juga ingin lihat. Mungkin bisa ingat masa kecilku. Ya.
Baik, urusan ini serahkan padamu. Ya, rumah ini sungguh terasa sangat hangat. Pantas saja Ibu, sangat sayang. Bukankah rumah ini ku beli? Kenapa ada orang masuk? Sayang, biar aku cium kamu. Pergi. Itu suara Dimas Santoso. Wulan Mahendra sudah hamil, Dimas Santoso masih selingkuh. Sayang, kamu kan bilang mau kasih aku kerja di perusahaanmu. Jangan sampai kamu ingkar janji. Tenang saja, asal kamu melayaniku dengan baik, apapun yang kamu mau akan kukabulkan. Santai. Puas pasti. Dimas Santoso ternyata dipelihara. Si sampah manusia yang main dua hati ini harus dihancurkan namanya. Buat sampai Wulan Mahendra enggan menampungnya lagi. Aduh, lampu kilatnya kok belum dimatikan? Siapa di sana? Kenapa kamu berhenti? Aku merasa ada yang mengawasi kita. Kenapa? Takut ketahuan istri? Bukan. Nggak apa-apa. Kalau ketahuan dia, bukannya malah lebih seru? Tidak bisa. Aku tak bisa diam saja. Harus segera cari cara untuk pergi. Ibu, aku ketahuan hal buruk Dimas. Dia mengurungku di Villa Teluk Biru, tidak izinkan aku pergi. Cepat selamatkan aku. Sayang. Tunggu sebentar. Kena kau. Jangan bersuara. Indah, kecilkan suaramu. Indah Wijaya, kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang tanya itu. Bukannya rumah ini sudah kamu jual? Kenapa masih bawa orang ke sini? Kamu tahu dari mana? Aku jual rumah ini. Jadi kamu yang beli rumah ini? Aku yang beli, tapi tak ada urusan denganmu. Aku beli untuk ibuku. Aku tak percaya. Sudah larut begini. तुमने घर क्यों बेचा? Dan memotretku diam-diam? Jangan-jangan kau mau celakai aku? Bukan. Baru ini namanya tidak. Aku benar-benar tak tahu. Bukannya rumah ini sudah kau jual? Kupikir kau takkan kembali. Indah Wijaya. Aku bersamanya hanya demi uang. Kau juga tahu, aku lagi butuh uang. Tentu saja. Semua ini karena ulahmu. Kau bikin sendiri? Kau. Dimas Santoso. Kok belum pulang? Kalau tak segera pulang, aku cari kau loh. Cepat pergi, Dimas. Kau tak takut ketahuan? Takut apa? Kalau ketahuan, kau bilang kau maling. Bukan apa-apa, cuma mau periksa. Tak ada masalah. Kita lanjutkan. Mereka mau lanjut lagi? Tidak bisa. Aku harus segera cari cara pergi. Tak boleh terus di sini. Dimas Santoso. Kau benar-benar selingkuh di belakangku? Itu... Wulan, dengar dulu penjelasanku. Jelaskan apa lagi? Ini istrimu? Kau siapa? Berani ikut campur? Pergi! Kau! Dimas Santoso, istrimu cemburuan sekali. Hubungan kita selesai sampai sini. Dimas Santoso. Jelaskan pada gua. Apa yang terjadi? Wulan,
Aku lakukan semua ini demi kau. Untuk aku, Betul, gue cari duit. Buat kasih yang terbaik buat lo dan anak. Yang terbaik. Makanya gue terpaksa gini. Buat cari duit buat lo. Jangan dengerin dia ngomong asal. Dia selingkuh. Indah Wijaya. Lo kenapa di sini? Indah Wijaya, jangan fitnah gue. Dimas Santoso. Apa lo yang ngejanjiin dia ketemu di sini? Wulan Mahendra. Kapan lo baru bisa ngerasain betapa bajingannya dia? Dia punya apa yang bikin lo pantas gini? Banyak bacot. Ini urusan gue. Tapi lo, Indah Wijaya, lo harusnya jelasin dulu kenapa lo bisa ada di rumah ini. Dimas Santoso jual rumah ini. Gue datang buat beli. Gak nyangka ketemu dia selingkuh. Dia selingkuh. Apa? Dijual? Dimas Santoso, kenapa lo jual rumah? Lo gak tahu. Indah Wijaya, lo diam. Dimas Santoso bilang jual rumah buat bayar mas kawin buat lo. Siapa tahu bohong doang. Dimas Santoso, gue suruh lo cari duit. Lo carinya gini. Wulan, denger. Gue jelasin. Gak usah jelasin. Kalau lo gak ada duit, kita putus. Sekarang juga gue gugurin kandungan ini. Berani. Dimas Santoso lepasin dia. Bisa mati orang. Ini gara-gara kau. Kalau bukan karena kau, mana ada masalah begini. Rencanaku takkan terbongkar. Kenapa dia berdarah? Banyak sekali. Kalau kau berani kabur, aku akan menyerahkan diri dan menjebakmu. Ini, orang ini kau yang bunuh. Apa urusannya denganku? Sekitar sini tak ada CCTV. Aku bisa bilang kau yang lakukan. Siapa yang tahu kita berdua sekarang terikat dalam satu kepentingan. Kalau kau tak membantuku, aku seret kau ke neraka. Tapi ibunya adalah Nyonya Besar Kota Marina. Kalau ibunya tahu kita berdua mati, Sudah begini, tak ada cara lain. Cepat. Gas lebih kencang. Aku takut Indah dan Dimas, sampah manusia itu, akan dalam bahaya. Ya, apa maumu? Bukannya kau ingin menikah? Kita bisa menyandera Indah Wijaya. Ancam ibunya, minta uang tebusan. Kau gila. Kalau ibunya tahu dan balas dendam bagaimana? Aku sudah tak punya apa-apa. Lebih baik ambil risiko. Maya Saputra baru menemukan putri kesayangannya ini. Pasti dia tak tega, kehilangan lagi. Aku bertaruh dia, pasti akan selamatkan Indah Wijaya. Tapi... Jangan tapi-tapi lagi. Di sini tidak ada CCTV. Siapa yang tahu kita yang melakukannya? Bantu gua dong. Indah, 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 Indah. Ibu asuh, jangan ada siapa-siapa. Cari. Mereka menyembunyikan Indah. Di mana? Siap, Ibu asuh. Dimas, kau berani lagi menyakiti putri gua. Kali ini, gua nggak bakal lepaskan kau. Indah, kali ini ibu nggak akan kehilangan kau lagi. Ibu asuh, kami dapat ini. Mereka menculik Nona Indah, mengancam minta uang tebusan 225 miliar rupiah. Berani sekali mereka. Nona Indah sedang lihat rumah, ketemu Dimas dan kawan-kawannya. Mungkin mereka lihat Nona Indah sendirian, jadi berniat jahat. Lalu menculiknya, buat minta tebusan. Kali ini, gua nggak bakal maafin mereka. Wah, sudah sadar. Dimas, ngapain kau ikat gua? Ya karena kau rusakin rencana gua. Siapa suruh ikut campur? Dimas, kau memang sampah manusia. Gue cuma nggak mau orang lain. Dibohongi kau. Wulan aja hamil, kau masih selingkuh. Kalau kau nikah sama dia, mana mungkin kau bakal baikin dia? Oh ya? Wulan, gimana menurutmu? Wulan juga ada di sini? Indah Wijaya, jangan sok suci di sini.
Meski kau berniat baik, gue nggak bakal berterima kasih. Wulan Mahendra, kenapa kau masih ngotot? Memangnya, apa bagusnya Dimas Santoso? Kau sendiri sudah dalam bahaya. Jangan urusin aku. Masih sempat peduli sama gue? Urusin dirimu sendiri dulu. Dimas Santoso, kalian mau apa? Mau apa? Nanti juga tahu. Nggak takut ibu gue tahu. Dan marah ke kau? Takut dong. Terus gimana? Kau pikir gue sekarang punya pilihan lain? Kalau kau lepaskan gue sekarang, gue nggak bakal kasih tahu ibu. You know, Indah Wijaya, kau pikir gue masih percaya sama kau? Gue serius. Asal kau lepaskan gue, apalagi yang kau mau, gue bisa kasih. Emma Rivière? Ibu pasti datang nolongin gue. Indah Wijaya, jangan pikir gue nggak tahu apa yang kau pikirkan. Kau pasti mikir, ada yang bakal nolongin kau kan? Gue kasih tahu, hari ini nggak mungkin ada yang nolongin kau. Kau, bagaimana kau tahu tempat ini? Gimana? Tempat ini familiar kan? Kok kau bisa tahu? Soalnya semua tentangmu, gue tahu. Dimas Santoso maksudmu apa? Indah Wijaya, kamu selalu bilang aku bodoh, tapi kamu yang sebenarnya naif. Setiap langkah Dimas mendekatimu, semua punya tujuan. Dimas Santoso, apa yang dikatakan Wulan Mahendra itu benar. Dari awal kamu mendekatiku, benar-benar karena statusku. Benar. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah tahu kamu adalah manajer umum perusahaan kami. Semua pertemuan kita setelahnya juga sudah aku rencanakan. Jadi sama sekali tidak ada kebetulan, juga tidak ada keselarasan. Benar, semua kesukaanmu sudah aku cari tahu lewat orang lain. Semua hal yang terjadi di antara kita juga sudah aku atur. Lalu masakanmu untukku, perhatianmu, itu semua palsu? Tentu saja palsu. Kamu tahu, setiap kali aku masak untukmu, aku merasa jijik. Melayanimu sangat membuatku muak. Tapi, setiap ingat kamu akan mengeluarkan uang, semua itu kutahan. Lalu saat aku diganggu oleh Riko Gunawan, kamu juga tahu semuanya. Aku tahu. Dan kamu hanya diam melihat mereka menyiksaku? Apa yang bisa kulakukan? Latar belakang mereka kuat sekali. Bukan hal yang bisa dihalangi oleh karyawan kecil sepertiku. Kamu benar-benar tidak pernah sedikit pun menyukaiku? Tidak. Dari awal sampai akhir, terhadapmu, aku hanya memanfaatkan. Dimas, gue benci lo. Gue nggak akan pernah maafin lo. Bilang aja sesukamu. Udah nggak penting. Begitu dapat duit dari Indah, kita berdua langsung putus total. Dimas, lepasin gue. Kenapa? Takut? Dimas, tolong lepaskan gue. Ibu asuh Nona Indah ada di sana. Dimas Santoso, berani-beraninya menyandera anakku. Gue pasti nggak bakal lepaskan lo. Ibu asuh, Nona Indah dalam bahaya. Tambah orang di luar, pastikan anakku aman. Siap. Siap! Orang itu kok mirip banget Maya Saputra? Iya, itu dia. Bukannya lu bilang, dia nggak tahu soal urusan kita? Gimana dia bisa nemuin sini? Gue mana tahu. Indah Wijaya, lo yang kasih kabar? Masa sih dia? HP-nya udah kita ambil. Nggak mungkin dia. Berarti lo dong. Pasti lo. Bukan gue. Masa iya gue? Cepat tutup pintunya. Wulan. Kalau lo berani kabur, gue habisin lo juga. Nggak berani. Dimas Santoso, lepaskan putri saya. Maya Saputra. Bagaimana kalian tahu? Gue yang menculik Indah Wijaya? Dimas ibu asuh saya adalah Nyonya Besar Perkumpulan Cakrawala, Kota Marina. Di sini, tak ada yang bisa sembunyi dari pengetahuan beliau. Benar, orang yang ingin dihajar Nyonya Besar tak akan bisa lolos. Dimas. Gue nggak tahu nyali dari mana. Yang lu punya. Berani-beraninya lu culik putri ibu asuh kami. Kayaknya lu cari mati. Jangan coba nakutin gue. Gue nggak percaya. Nggak percaya? Kalau gitu gue buktiin langsung di depan lo. Jangan mendekat. Maju satu langkah lagi, gue bunuh dia, biar kita mati bersama.
Dimas, lu mau apa sebenarnya? Dimas, jangan gegabah. Bukannya lu mau uang? Saya kasih. Asal lu lepaskan putri saya. Gue nggak percaya. Perkataan kalian, gue nggak percaya satu kata pun. Kalau gitu bilang, gimana caranya lu mau lepasin putri saya? Asal lu lepaskan dia, apapun akan saya setujui. Nggak nyangka, Indah Wijaya ternyata lu adalah putri nyonya besar kota Marina. Coba pikir, kalau lu nggak tahu sifat asli gue, betapa bahagianya kita. Dimas, jangan mimpi. Orang sepertimu pasti akan ketahuan jati dirinya. Akan ada yang mau menerimamu? Indah, diam. Indah, aku menyesal. Kita berbaikan ya. Aku sungguh jatuh cinta padamu. Dimas, tak mungkin. Takkan pernah ada hari itu. Indah, kau bilang aku tak cinta padamu. Tapi kau pernah cinta padaku? Lihat apa ku katakan. Kau tak percaya? Kau yang menipuku duluan. Baiklah, kalau kita berdua tak bisa saling memaafkan, mari kita bersama menebus kesalahan yang kita perbuat. Tenanglah. Hentikan! Kumohon padamu. Kumohon lepaskan aku. Anakku Indah. Aku bisa tidak menyentuhmu. Melepasmu dari kota Marina. Baik. Kalau begitu aku bawa Indah. Tidak mungkin. Kalau begitu, beri aku 225 miliar rupiah. Aku bawa Wulan pergi. Kalian jangan tuntut tanggung jawabku. Aku akan lepaskan Indah. Nyonya besar, tolong selamatkan aku. Aku tak mau ikut Dimas. Aku akui, sebelumnya aku bersalah, melakukan kesalahan. Aku bisa menebusnya. Asal jangan suruh aku ikut Dimas. Hukum aku sesukamu, aku rela. Wulan, kau pengkhianat. Nyonya besar, tolong selamatkan aku. Semua ini dipaksa Dimas Santoso. Aku juga tak punya pilihan. Dia bilang padaku, kalau tak mau bersamanya, dia akan mengincar nyawaku. Dia akan membunuhku. Dimas Santoso, kau memang sampah. Wulan Mahendra sudah hamil. Anakmu, masih saja kau tega. Bukan begitu. Dalam hal ini, Wulan Mahendra juga terlibat. Dia tidaklah tak bersalah. Nyonya besar, tolong selamatkan aku. Tolong pertimbangkan, masih ada bayi dalam kandunganku. Kasihanilah nyawaku ya. Aku rela ke Satgas Penegak Hukum. Aku rela masuk penjara. Mengingat kau sungguh menyesal, aku bisa mengampunimu. Terima kasih Nyonya besar. Terima kasih Nyonya besar. Bagus. Kalian semua mengkhianatiku. Dimas, sejak awal kau memang tak layak dipercaya. Diam kau, terutama kau Indah Wijaya. Kalau bukan karena kau, semua hal buruk ini takkan pernah terjadi. Semua karena kau. Hei Dimas, Dimas tenangkan dirimu. Mereka tak percaya, tapi aku percaya padamu. Percayalah padaku. Ya, aku percaya padamu. Tapi aku tak percaya padamu. Di luar sana, dari atas sampai bawah, semua orangmu. Mengapa aku harus percaya? Dimas, kau percaya padaku? Asal kau lepaskan ibuku, apa yang kujanjikan padamu akan kutepati. Baik. Aku percaya padamu untuk terakhir kali. Berdiri. Mundur, biarkan aku keluar. Mundur, mundur. Jangan gegabah. Mundur. Mundur, jangan mendekat. Semua mundur. Pasien mengalami patah tulang parah di seluruh tubuh, bisa bertahan hidup. Sungguh keajaiban medis. Meski selamat, tapi kedepannya hanya akan berada dalam keadaan vegetatif. Dokter, tidak ada kemungkinan lain? Tidak ada. Indah, jangan menyalahkan diri sendiri. Ini akibat perbuatan Dimas sendiri. Ibu aku baik-baik saja. Hanya merasa sedikit menyesal. Tak kusangka hubunganku dengan Dimas akan berakhir seperti ini. Setiap orang punya takdirnya. Semua ini bukan salahmu. Ibu, semuanya sudah berlalu. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Ayo, kita pulang. Baik. Pulang.
Wulan. Kenapa kau di sini? Kau datang menjenguk Dimas? Bukan, aku datang untuk pengguguran kandungan. Kau tidak mau anak ini? Ya. Sejak aku menyadari wajah asli Dimas, aku tak mau lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Jadi aku tak mau anak ini. Wulan, apakah perkataanku pada waktu itu sudah kau pahami? Maafkan aku. Indah, sebelumnya, aku sudah berbuat banyak kesalahan, tapi kau masih mau mengingatkanku. Dan juga Nyonya Besar, aku sungguh tak menyangka waktu itu kau bisa membiarkanku pergi. Aku tahu kau dan putriku sama-sama tertipu. Aku tidak menyalahkanmu. Wulan, aku tak menyalahkanmu. Tapi soal bayi dalam kandungan ini, kamu benar-benar tak mau? Dia kan juga nyawa. Ya, aku sudah putuskan. Dulu aku bodoh, tak bisa melihat orang. Sekarang aku sudah tegas. Aku ingin mulai hidup baru. Kamu akan dapat hidup baru. Terima kasih. Kalau begitu aku pergi dulu. Ibu, ayo kita pergi. Baik. Kita pulang.